Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Abrisa, sekaligus host yang akan menemani kalian dalam diskusi hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu dampak teknologi terhadap kehidupan sosial. Nah, di era digital seperti sekarang, teknologi berkembang sangat pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan, hingga hubungan sosial. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, saya sudah bersama narasumber kita nih. Mungkin Mas bisa perkenalkan. Ya, halo, baik. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Rehan Aikal Irawan. Oke, sama-sama Mas sudah datang ya ke podcast kali ini yang akan kita bahas tentang topik yang ada. Nah, kali ini bisa berdiskusi bersama hari ini. Nah, tujuan podcast ini nih untuk memahami bagaimana teknologi memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, serta bagaimana cara menyikapinya dengan bijak. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaannya ya. Nah, ini menurut Mas Rehan nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teknologi dalam kehidupan sosial saat ini? Ya, jadi teknologi adalah alat ya atau sistem yang diciptakan manusia untuk mempermudah pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Nah, saat ini teknologi berkembang sangat cepat, terutama internet, media sosial, dan smartphone, yang membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, berarti itu jadi lebih efektif dan efisien. Nah, benar sekali nih. Bahkan sekarang hampir semua orang tidak lepas dari teknologi ya. Nah, mulai dari anak-anak sampai orang tua udah menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari nih, Mas Rehan nih. Kalau berbicara dampak positif, apa sih manfaat teknologi berikan kepada kita nih? Dari dampak positif ya? Iya. Nah, jadi dampak positif itu banyak ya. Yang pertama, memudahkan komunikasi jarak jauh melalui chat dan video call ya. Yang kedua, memudahkan akses informasi dan pendidikan. Yang ketiga, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien ya. Misalnya mesin ya kan, robot kan gitu ya, AI ya kan. Jadi itu membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, memperluas relasi dan pertemanan melalui media sosial. Misalnya grup chat gitu atau forum gitu ya. Nah, betul. Apalagi kan saat masa pandemi COVID-19 kan ya. Saat orang lagi pada pandemi tidak boleh bertemu, teknologi itu sangat tren pada masanya kan, pada masa COVID-19. Benar. Tanpa teknologi, mungkin aktivitas masyarakat akan jauh lebih sulit saat itu. Nah, dari dampak positif, pasti juga ada dampak negatifnya terhadap teknologi ini. Nah, menurut Mas Rehan nih, apa sih dampak negatif nih yang paling terjadi sering di masyarakat sekarang? Dampak negatif ya. Nah, jadi dari dampak negatifnya itu ya, salah satu dampak negatif yang paling sering terlihat adalah berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Nah, jadi banyak orang lebih sibuk bermain ponsel dibanding berbicara dengan orang di sekitarnya. Ya, misalnya nih, dia di kamar main handphone ya, jadi scroll media sosial kan gitu ya. Jadi dia melihat konten-konten yang sebenarnya nggak perlu. Nah, itu yang membuat jadi terdistrak lah, jadi males kan gitu. Jadi gitu ya. Itu juga sering ya terjadi di kalangan kampus juga kan, teman berkumpul tapi malah sibuk malah main HP masing-masing kan ya. Nah, selain itu juga media sosial juga menyebabkan kecanduan, penyebaran hoax, cyberbullying, dan menurunnya kesehatan mental akibat terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain yang di dalam internet kan. Padahal kita nggak tahu kenyataannya gimana kan. Ya, jadi ini memang serius ya dampaknya itu kalau tidak digunakan dengan bijak. Nah, aku pengen nanya nih, contohnya apa sih dampak teknologi dalam kehidupan sosial tuh? Ada, misalnya banyak remaja lebih aktif di media sosial dibanding berinteraksi langsung. Nah, jadi mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam sibuk bermain TikTok, Instagram, Thread, dan lain-lain. Ya pokoknya media sosial ya. Sehingga waktu belajar dan komunikasi dengan keluarga menjadi berkurang. Nah, jadi akibat dari scroll gitu media sosial, nah itu juga ya memicu jadi males kan gitu, jadi terdistraksi
jadi nggak fokus lah. Yang selesai belajar jadi malah nggak fokus gitu. Benar. Jadi waktunya yang bisa dipakai buat yang lebih bermanfaat malah habis cuma buat scroll media sosial ya. Iya, gitu. Bisa digunakan kayak mengerjakan tugas, bila ada tugas, Ya, malah bisa. waktunya dihabiskan oleh kecanduan media sosial kan ya. Oke. Terus selain itu kok sekarang juga banyak nih berita palsu yang juga menyebar di media sosial nih. Menurutnya gimana nih Mas? Ya, banyak berita palsu yang menyebar di media sosial ya, atau hoax ya. Jadi banyak nih orang yang langsung percaya ya, dan menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu. Jadi ini dia dari sumber-sumber yang nggak jelas, saya tahu nggak kredibel. Dia nggak mengecek dulu nih kebenarannya gimana nih, asli nggak nih. Jadi dia nggak menyelidiki terlebih dahulu. Jadi dia langsung menyimpulkan gitu. Dia langsung apa ya? Langsung sebar aja. Dia ngeliat dari apakah sumber lain ya, karena kan pasti nggak itu juga dong, ada sumber lain. Jadi kayak kemakan berita hoax gitu ya. Nah, apakah sumber lain juga menyebarkan informasi seperti itu? Kalau enggak, ya itu bisa ada indikasi bahwa itu hoax. Jadi menurut Mas Rehan nih, bagaimana sih caranya agar teknologi ini memberikan manfaat nih tanpa menimbulkan dampak buruk gitu? Nah, jadi menurut saya itu ada beberapa cara. Satu, menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Nah, jadi kita menggunakan teknologi sesuai kebutuhan kita ya. Jadi kalau kita memang perlu teknologi untuk misalkan pekerjaan gitu, misalnya mengerjakan tugas, nah itu menggunakanlah dengan efektif kan gitu ya. Jadi jangan saya bilang tadi, saya sudah sampaikan tadi, jangan malah buka media sosial ya kan, jadi terdistraksi kan gitu ya. Jadi terganggu lah kan gitu. Nah, yang kedua, membatasi waktu penggunaan gadget. Nah, jadi kita jangan terlalu sering menggunakan gadget ya, itu juga kan bisa bikin kita jadi males, nggak fokus kan gitu. Nah, yang ketiga, tetap menjaga komunikasi langsung dengan keluarga dan teman. Jadi kita juga harus berinteraksi ya kayak gini lah, kita berinteraksi di luar nih sama temen kan gitu, sama orang lain ya kan, relasi ya gitu. Yang keempat, bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah percaya hoax. Jadi kita bijak menggunakan media sosial tuh ini ya kita gunakan media sosial dengan yang positif lah ya. Jadi nggak nonton konten-konten yang bisa dirasa merugikan atau negatif ya kan. Dan juga tidak mudah percaya hoax ya. Kalau ada berita yang dirasa itu nggak jelas, nah kita nggak mudah percaya. Kita cari tahu dulu nih apakah sumber lain juga ada juga nggak kayak gini berita yang serupa. Kalau nggak ada, itu sih menurut saya kemungkinan besar itu udah terindikasi hoax gitu atau palsu. Nah, yang kelima, menggunakan teknologi untuk hal-hal positif seperti belajar dan mengembangkan keterampilan. Nah, jadi kita menggunakan media sosial nih untuk mengakses informasi kan gitu, terus belajar dan mengembangkan keterampilan. Itu bagus, itu positif. Karena balik lagi ke niat kita. Kalau niat kita itu positif, ya itu hasilnya akan positif juga ke kita. Kalau ini negatif juga sama, ini akan hasilnya negatif juga ke kita. Jadi ya intinya untuk informasi apa, karena bagaimanapun juga ini ilmu ini kan gitu. Serius ini ilmu ini. Jadi intinya teknologi itu sebenarnya hanya alat ya. Jadi yang menggunakannya kan manusia ya. Jangan kita malah sebaliknya yang dipergunakan oleh teknologi ini kan. Kita yang dipengaruhi oleh teknologi ini. Kita sebagai manusia juga harus bisa mengendalikannya kan. Benar. Jika digunakan dengan baik, maka akan sangat membantu kehidupan manusia. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya barusan tuh. Kalau kita niatnya baik, itu hasilnya juga akan baik juga. Tapi kalau niatnya buruk, itu hasilnya akan buruk juga. Jadi menurut Mas Rehan nih, apa sih kehidupan sosial masyarakat di masa depan? Apakah semakin dipengaruhi teknologi? Apakah ada perkembangan lain yang menurut Mas Rehan itu berbeda gitu? Ya, jadi tentu saja. Bahkan kemungkinan besar hampir semua aktivitas akan berbasis digital. Karena itu masyarakat harus mampu beradaptasi dan memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Nah, contohnya nih kayak misalnya kita bertransaksi ya, transaksi digital kan, misal transfer atau QRIS kan gitu ya, dibandingin cash. Kenapa? Kalau cash harus menyiapkan kembalian, kita juga harus menyiapkan uang pas kan buat jaga-jaga takutnya nggak ada kembalian.
Jadi di situ kita menggunakan QGIS kan gitu. Jadi memang udah serba digital. Atau bahkan kita lihat mobil nih, nah ini sering juga nih kita lihat nih mobil ya. Kalau kita lihat mobil-mobil sekarang itu kan bagian dashboardnya full layar, yang berarti udah minim tombol fisik ya. Jadi itu kan kita lihat juga tuh teknologi makin maju tuh, sensornya kan apa kan, jadi sistem-sistemnya kan gitu. Oke, berarti selain mengikuti perkembangan teknologi, kita juga harus tetap menjaga nilai sosial ya, dalam etika, dalam kesopanan gitu kan ya. Ya, betul sekali. Kalau berbicara tentang kehidupan sosial, hubungan keluarga juga sangat terpengaruh oleh teknologi nih. Menurut Mas Rehan, bagaimana sih pengaruh teknologi dalam keluarga? Menurut saya ada dua sisi. Dampak positifnya, teknologi mempermudah komunikasi keluarga yang berjauhan. Misalnya orang tua yang bekerja di luar kota tetap bisa video call dengan anaknya setiap hari. Jadi teknologi juga membantu menjaga hubungan keluarga gitu ya, berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Betul, tapi di sisi lain juga teknologi juga bisa mengurangi kualitas komunikasi langsung dalam keluarga. Jadi maksudnya seperti saat makan bersama tapi semua sibuk main HP mungkin ya. Ya itu salah satu contohnya ya. Kadang orang yang jauh terasa dekat karena media sosial, tetapi orang yang dekat justru jarang diajak berbicara. Jadi sering banget terjadi sekarang gitu. Nah, oleh karena itu penting nih untuk tetap menyediakan waktu berkumpul tanpa gadget supaya hubungan keluarga tetap harmonis. Nah, sekarang apalagi teknologi membuat pertemanan menjadi lebih baik atau justru sebaliknya gitu. Sebenarnya sih kalau soal itu ya tergantung dari cara penggunaannya. Teknologi bisa membantu seseorang mendapatkan teman baru dan memperluas relasi. Apalagi sekarang juga banyak komunitas online gitu kan ya. Ya betul. Orang bisa bertemu teman yang memiliki hobi atau minat yang sama melalui internet. Tapi kadang kan hubungan pertemanan di media sosial kan terasa kurang dekat gitu dibanding pertemanan secara langsung. Itu sih karena komunikasi digital kadang membuat hubungan terasa kurang personal ya. Dan banyak juga orang yang aktif chatting tetapi jarang bertemu langsung atau bahkan juga nggak pernah ketemu. Jadi interaksi secara langsung kayak gini tuh lebih penting lah. Ya benar, karena manusia tetap makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi langsung. Nah sekarang juga kan sering dengar nih istilah kesehatan mental akibat media sosial. Menurut kamu apakah teknologi mempengaruhi kesehatan mental? Menurut saya itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Media sosial kadang membuat seseorang terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Nah ini misalnya orang punya pencapaian ya, dia mau posting pencapaiannya. Nah orang yang lagi berprogres, dia ngeliat jadi langsung kayak merasa tertekan gitu kan, langsung rasa kayak itu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, jadi kayak insecure kan, yang rasa ketinggalan kan gitu. Harusnya jadilah diri sendiri kan gitu, fokuslah pada progres kita sendiri, jadilah lebih baik setiap harinya kan gitu. Karena juga kan sekarang di media sosial kan yang ditampilkan cuma yang baiknya doang gitu ya kan, yang susahnya mah nggak ditampilkan kan. Kita juga harus bisa melihat secara langsung gitu. Nah itu dia betul, akibatnya ada orang yang merasa minder, stres atau kurang percaya diri. Ya itu tadi ya, jadi merasa tertekan gitu kan melihat postingan orang lain kan gitu. Nah, apalagi juga kan komentar di media sosial yang negatif kan juga bisa mempengaruhi mental orang kan, walaupun tanpa sengaja kita hanya mengetik gitu. Terutama itu cyberbullying sih yang sekarang cukup sering terjadi di media sosial. Jadi menurut Mas Ren, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental saat menggunakan media sosial? Ya dari saya sih ini ya, gunakan media sosial secukupnya. Jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada hal-hal positif. Jadi kita fokus aja sama progres kita gitu kan, upgrade diri kan gitu. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi gitu sih, karena itu tadi kan malah insecure gitu kan, minder, rasa ketinggalan. Oke, mungkin itu aja kali ya, karena juga waktunya juga udah nggak kerasa, udah di akhir podcast. Dari diskusi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi itu memiliki dampak positif
dan negatif terhadap kehidupan sosial. Teknologi juga dapat mempermudah komunikasi, kependidikan, pekerjaan, tetapi juga dapat mengurangi interaksi sosial langsung serta menimbulkan berbagai masalah jika digunakan secara berlebihan. Nah, karena itu kita juga harus bijak nih menggunakan teknologi agar manfaatnya lebih besar dibandingkan dampak buruknya. Oke, mungkin itu aja ya dari topik yang akan kita bahas. Mungkin kita makasih nih atas undangannya yang sudah diterima oleh Mas Rehan dari diskusi yang kita lakukan tadi. Ya, terima kasih kembali ya. Ya, sehat harapan saya semoga podcast ini bermanfaat ya untuk semua. Oke, dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ti.